Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika pemerintah membuat kebijakan untuk membuat hari belajar dari biasanya 6 hari dijadikan 5 hari, maka ada begitu banyak persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah maupun anak-anak. Ada satu kebiasaan baru ketika jam yang biasanya mereka pulang sekolah sekitar jam 1 diubah menjadi sekitar jam 3 sampai 4 sore. Maka mengandaikan anak-anak harus diberikan bekal yang cukup dari rumah. Ada sebuah cerita seorang anak dari keluarga sederhana yang ketika bersekolah hanya cukup dengan sarapan pagi. Ketika jam istirahat, semua siswa di kelas mengeluarkan bekalnya. Dia melihat ke depan, ada temannya yang membawa roti. Dia melihat ke kanan, ada temannya yang membawa sosis. Dia melihat ke kiri, ada temannya yang membawa buah. Dia melihat ke belakang, ada temannya yang lain membawa aneka sayuran. Dan dia tidak membawa apa-apa. Maka ia kemudian izin kepada gurunya untuk ke belakang, dan apa yang terjadi? Untuk menahan rasa laparnya, ia hanya bisa meminum air dari keran tempat orang cuci tangan. Dengan sedikit sedih namun tetap semangat menjalani sekolahnya, meskipun dilanda rasa lapar, ia kemudian kembali ke kelas dengan baju yang basah karena habis minum air dari keran tadi. Ia duduk kembali, kemudian kaget melihat di atas mejanya sudah ada roti, ada sepotong sosis, ada buah, ada sayuran, lengkap. Kemudian ia menoleh ke teman kanan, kiri, dan belakang. Mereka saling tersenyum. Karena teman-teman yang ada di sekitarnya tahu ia tidak bawa bekal, maka mereka menyisihkan sedikit bekal mereka untuk teman yang tidak bawa bekal tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah sederhana itu mau menggambarkan bagaimana seorang anak kecil saja bisa berbagi atas milik mereka untuk teman mereka yang membutuhkan. Dan hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, di mana dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, Yesus menegaskan kepada para murid, kamu harus memberikan mereka apa? Makan. Di tengah situasi banyak orang dan jumlah bekal yang tak banyak, mengapa Yesus bisa meminta para muridnya untuk kamu harus beri makan? Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka memiliki bekal yang tidak cukup, bahkan hanya untuk kelompok mereka saja? Tentu Yesus tahu. Lantas mengapa Yesus tetap mengajak para muridnya untuk memberi orang lain makan? Maka nilai yang terdalam dari kisah penggandaan roti, salah satu mujizat yang menjadi favorit banyak orang ketika kita kesulitan dan kemudian Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Bahkan anak-anak sekami banyak lagu-lagu terinspirasi dari kisah mujizat ini. Tetapi
nilai terdalam dari bacaan Injil hari ini bukan hanya euforia makan besar yang diadakan oleh Yesus. Bukan hanya kebanggaan para murid bahwa Yesus dapat menggandakan roti dan ikan untuk memberi makan banyak orang. Tetapi yang terdalam adalah makna bagaimana seseorang mau untuk merelakan miliknya meskipun tidak banyak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam bacaan kedua, Paulus memberi kesaksian ketika Yesus makan bersama para murid. Ingat, saat itu Paulus belum menjadi murid Yesus. Lalu mengapa dia yang menjadi pewarta akan momen sakral di mana perjamuan terakhir para murid bukan hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga syarat akan perutusan. Saya kemudian merenungkan bahwa perjamuan Ekaristi bukan hanya sekedar makan bersama, makan tubuh Kristus, makan santapan rohani. Tetapi di dalamnya juga terkandung makna akan kewajiban setiap orang Katolik yang sudah dibaptis untuk mewartakan, ini loh Tuhan kami. Bahwa Tuhan kami bukan hanya sosok yang maha kuasa, tetapi ia juga sangat rendah hati. Ia mau ada dan bersama dengan manusia dengan keterbatasan manusiawi. Ia mau dengan rela memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Ia mau bahkan untuk menderita di salib bagi orang-orang yang tidak menyukainya. Semua itu Yesus lakukan bukan karena ia ingin dibangga-banggakan semata, tetapi terutama adalah kecintaannya akan kita manusia ciptaannya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari raya tubuh dan darah Kristus ini, meja altar menjadi pusat titik fokus dan juga perhatian kita, bahwa di atasnya bukan hanya roti dan anggur yang dipersembahkan, tetapi sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan untuk kita yang percaya. Untuk mereka yang tidak percaya, sudah, mereka hanya meyakini, tidak mungkin, itu hanya roti dan anggur. Mengapa kalian menganggap itu sebagai tubuh dan darah? Ada begitu banyak mujizat, ya barangkali di tempat ini belum mendapatkan kesempatan. Tetapi dengan penuh iman kita percaya, apa yang akan kita santap nanti adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Lalu ada umat yang bertanya, Romo, kenapa dalam gereja Katolik itu dalam misa kami hanya terima hosti? Kami juga pengen dong minum anggurnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan ketika sedang memotong hewan, kita dapat melihat bagaimana ketika orang mengiris daging, di dalam daging itu juga ada darahnya. Maka makna spiritual kenapa kita umat Katolik hanya menerima hosti, sebab dari tubuh yang sama kita juga menyantap darahnya. Itu alasan spiritual, alasan yang lebih sederhananya karena memang dari dulu sampai sekarang anggur itu tidak murah. Mungkin kalau anggur yang di toko-toko cap yang lain-lain itu bisa terjangkau, tetapi untuk anggur misa tidak murah. Alasan ekonomis. Alasan praktis, dalam perjamuan kudus ketika kita membagikan tubuh dan darah akan lebih memakan waktu. Jadi mungkin untuk konteks khusus, entah dalam misa khusus keluarga, itu dapat lebih diwujudkan untuk menerima dua rupa. Tetapi dalam Ekaristi bersama, apalagi kita tahun ini tidak ada komuni pertama, jadi kita tidak bisa menyaksikan penerimaan
tubuh dan darah sekaligus. Namun kita yakin dan percaya kita semua yang menyantap hosti yang kita yakini telah diubah menjadi tubuh Kristus melalui konsekrasi, kita mendapatkan berkat yang sama seperti yang diterima oleh para murid dalam perjamuan terakhir bersama Tuhan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ketika Kristus sudah memberikan diri untuk kita, kita pun jangan lupa untuk memberi diri untuk sesama. Semoga di hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita semakin kompak dalam kehidupan bersama, semakin tergerak hati dalam kehidupan sosial, dan Tuhan yang melihat ketergerakan hati karena cinta kita kepada sesama senantiasa memberkati keluarga kita masing-masing. Amin. Amin.